Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang tua ini dengan ketua akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Aku telah gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir kali. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kamu adalah Xiao Yan. Orang tua Sukian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Kamu bisa yakin, karena kamu adalah siswa Akademi Jianan dan siswa yang memenuhi standar yang dariku, aku akan melindungimu jika ada masalah di masa depan, kata Mang Tianqi seraya menepuk dada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti ketua akademi yang misterius, sebaliknya dia seperti bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih Tuan Mang Cik, kata Suner di samping tersenyum yang juga pulih dari keterkejutannya. Ini masalah kecil, kata Mang Tianqi melambaikan tangannya, setelah itu matanya menyapu Sun Er dan Xiao Yan. Saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit orang muda sepertimu, kamu benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu, kata Mang Tianqi dengan senyum aneh membuat Xiao Yan dan Sun Er nampak malu. Pak Tua Mang, ini bukan klan Lei, teriak Gu Qian yang telah dipaksa mundur oleh petir sebelumnya dan melangkah maju dengan ekspresi marah. Mang Tianqi hanya melirik mereka berdua dan mengabaikannya sebelum matanya beralih ke ruang kosong saat dia berkata, Setan tua San, Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini, memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi yang lebih muda jelas menunjukkan bahwa Anda terlalu picik, kata Mang Tianqi. Guqian Gusu mundur, kata seorang lelaki tua berjubah hitam yang muncul dari ruang terdistorsi, dia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum melihat ke arah Mang Tianqi dan menghela nafas agak tak berdaya. Orang tua, karena kamu melangkah maju, kali ini aku akan memberimu wajah, kata pria tua itu melambaikan tangannya sebelum berjalan ke kursi yang jaraknya cukup dekat tanpa pernah melirik Xiao Yan, masih saja bergaya di depanku, gumam Mang Tianqi mengerutkan bibirnya saat melihat punggung lelaki tua itu sebelum mengalihkan matanya ke Xiao Yan. Anak kecil, kamu cukup berani. Sukian telah mengirimiku beberapa pesan, semua pesan meminta saya untuk menjagamu dengan baik jika saya bertemu denganmu. Orang tua dari klan Gu itu masih akan memberiku wajah di sini. Namun kamu harus memahami bahwa kamu harus bergantung pada diri sendiri jika kamu ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat kamu dalam sudut pandang yang berbeda, kata Mang Tianqi seraya menepuk punggung Xiao Yan. Terima kasih untuk pengingatmu Pak Tua Mang, kata Xiao Yan menangkupkan tangannya. Ayo pergi, kata Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu sejenak sebelum memimpin kelompok Xiaoyi dan duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua tadi bernama Gusan, dia adalah salah satu panatua yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dia memiliki pengaruh dalam klan Gu, selain itu dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita, kata Sun Er. Xiao Yan mengangguk, dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan, kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Douzun. Sementara Xiao Yan mengobrol dengan Sun Er, matanya juga menyapu sekelilingnya, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, mereka adalah kelompok Hosan. Ketika Xiao Yan memandang mereka, Hosan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Setelah itu dia melirik ke sisi kiri panggung dan melihat Gu Chen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan pasukan terendam hitam lainnya di sana. Pada saat ini mata beberapa dari mereka menatapnya dengan sikap sombong. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan melihat punggung sosok dengan niat membunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang itu berambut hitam dan putih dengan doci dingin menyebar di tubuhnya. Jenderal Iblis Gu Yao, gumam Xiao Yan mengerutkan keningnya. Ini pasti Jenderal Iblis yang menurut Sun Er adalah ancaman besar baginya. Keseriusan muncul di wajahnya, orang ini akan menjadi lawan yang terkuat. Xiao Yan kekeh, berhati-hatilah padanya, kata Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung Gu Yao, kilatan dingin juga melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk mendengar itu. Makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai, namun beberapa panatua akan menghalangimu memasukinya, kata Sun Er mengerutkan keningnya. Kamu bisa santai, saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika waktunya tiba,
sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajahku, kata Mang Tianqi meregangkan pinggangnya yang malas saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Mang, kata Sun Er tersenyum. Namun Xiaoyan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Kamu harus menyadari apa yang saya bicarakan, kata Mang Tianqi menoleh ke Xiaoyan sebelum melanjutkan. Selama kamu bisa bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua itu. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah, kata Mang Tianqi. 100 pertukaran, gumam Xiaoyan sedikit terkejut, ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Suara gong tiba-tiba terdengar dan menyebar di tempat itu. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Waktunya habis, upacara dewasa akan dimulai. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak ahli di dalam stadion dengan lembut menghirup udara dingin. Itu adalah Dou Sheng, pikir Xiaoyan dengan kejutan melintas di matanya saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Dou Sheng yang sebenarnya. Setelah suara yang luas dan kuat itu terdengar, 3 panatua klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka dengan ekspresi yang tegas sebelum memasuki stadion. Ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan dirinya, pikir Xiaoyan menyapu tempat khusus. Selain sejumlah panatua dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun yang setingkat dengan kepala klan Gu. Orang-orang penting ini jelas tidak akan menampakkan diri bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Dou Sheng. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada aura samar yang hadir. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiaoyan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pemahaman pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Kuan, kata seorang panatua mengikuti daftar nama dan membaca nama di depan. Ling Kuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan itu. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi sebelum membungkuk dengan hormat kepada 3 panatua. Seorang panatua yang tampak tegas mengepalkan tangannya sambil berdiri di panggung arena. Sebuah cakram bintang yang tinggi muncul di depannya. Ling Kuan dengan cepat melangkah maju dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Kuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari cakram bintang dan 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Panatua itu menganggukkan kepalanya ketika dia melihat 6 bintang ini sebelum berteriak. Ling Kuan, komandan ke-7 pasukan terendam hitam, 1 bintang kekuatan Dou Zun, garis keturunan kelas 6. Setelah diskusi panatua, Ling Kuan diberikan tato klan emas. Itu adalah tato klan emas, dia memang layak menjadi komandan ke-7, seru beberapa anggota klan Gu di arena mengandung beberapa suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut panatua. Sukacita melintas di mata Ling Kuan ketika dia mendengar itu. Dia berlutut dengan 1 kaki di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang panatua memegang pena emas, tangannya membentuk banyak gambar. Setelah itu simbol misterius muncul di dahi Ling Kuan dan cahaya keemasan ditembakkan memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6, tato klan emas, apa itu? Kata Xiaoyan. Garis keturunan dari klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang paling rendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti upacara dewasa. Tidak buruk bagi Ling Kuan untuk mencapai kelas 6, kata Sun Er tersenyum. Adapun tato klan emas ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Di saat kritis, itu akan memungkinkan kekuatannya melonjak dan memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya. Tato klan Gu dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, dan pelangi emas. Jadi tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius? Tanya Xiaoyan dengan kejutan melintas di matanya. Iya, tato itu merupakan keberadaan yang telah diciptakan oleh seorang doudi. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan waktu sebulan untuk melepaskan kemampuannya, kata Sun Er tersenyum. Kalau begitu apakah garis keturunanmu akan mencapai kelas 10? Dan bisa mendapatkan tato klan pelangi emas, kata Xiaoyan tersenyum. Aku tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retreat terakhir kali.
Namun garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa dan tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun, aku takut tidak akan bisa mencapai tahap itu. Untuk tato klan Pelangi Emas, sepertinya hanya ada satu orang dalam klan saat ini yang memilikinya, itu telah disimpan tinggi di atas, sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi, kata Sun Er menggelengkan kepalanya. Menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, dia akan memiliki potensi untuk maju ke kelas Douseng. Adapun garis keturunan dewa, potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Douseng, tentu saja saya pikir ini juga akan sangat sulit, kata Mang Tianqi di depan menoleh dan tersenyum. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata, fondasi klan Gu memang menakutkan. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar, selanjutnya, Lin Xiu. Lin Xiu segera berdiri, namun hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua, bintang 5 Douzun, garis keturunan kelas 6, berikan tato klan emas. Setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu yang cukup kuat terus muncul satu demi satu, namun pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Gu Zhen, komandan pertama, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan 7, berikan tato ungu emas, kata seorang panatua yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Doci di telapak tangannya melonjak dan dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya sebelum berhenti di punggung Jenderal Iblis Gu Yao. Pada saat ini salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju arena. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan lingkungan sekitarnya yang telah menjadi sunyi. Ekspresi Gu Yao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Secara perlahan dia memasuki arena, setelah itu dia membungkuk ketiga panatua, namun dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Kuan, Gu Zhen, dan lainnya, sebaliknya tubuhnya berdiri tegak. Ketiga panatua tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Gu Yao. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sehebat mereka, namun reputasinya di dalam klan Gu sangat bagus, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang giliranmu, Gu Yao. Gu Yao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar itu. Setelah itu dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan menyentuh piringan bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Gu Yao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian cakram bintang tiba-tiba bergetar ketika cahaya terang yang kuat melesat keluar dari banyak bintang yang terus bermunculan hingga mencapai 8 bintang. Seluruh arena langsung heboh saat semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa panatua menganggukkan kepala dengan puas, beberapa percakapan di arena juga terdengar. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang kan? Tidak disangka bahwa Jenderal Gu Yao benar-benar mengejar nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali, siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan dari nona muda telah tumbuh? Orang ini telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan, kata Sun Er. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, tapi hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Gu Yao, bahkan Gu Chen yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. 3 panatua di panggung juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian mereka pulih dengan wajah tegas menunjukkan senyuman langka. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar, bintang 8 Douzun, garis keturunan kelas 8, berikan tato klan ungu emas. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan panatua melonjak dalam cahaya yang sangat terang dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Gu Yao. Tato klan sudah terbentuk, Gu Yao, silahkan pergi. Selanjutnya kata panatua itu tersenyum sambil melambaikan tangannya. Namun kata-kata panatua itu baru saja terdengar ketika Gu Yao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak, tunggu. Ketiga panatua terkejut ketika mereka mendengar teriakannya, mereka segera mengerutkan kening saat bertanya, ada apa Gu Yao? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Kata Gu Yao berbicara dengan suara gelap di depan banyak tatapan tertegun. Xiao Yan yang sedang duduk langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Wajah cukup banyak orang di arena berubah sedikit ketika mereka mendengar itu,
terutama Ling Kuan dan Lin Xiu, mata mereka segera mendarat dengan dingin ke arah Xiao Yan. Ketiga panah tua ragu sejenak sebelum mengangguk. Menurut aturan, kamu dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak lain lebih dulu. Gu Yao perlahan mengangguk, setelah itu dia berbalik. Pada saat ini matanya dengan tajam menatap Xiaoyan di kejauhan sebelum berbicara dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu harus sadar bahwa saya menargetkanmu, jika kamu ingin menertawakan klan Gu, maka kamu harus mengeluarkan semua kekuatanmu. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihatmu pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan, tentu saja itu tergantung apakah kamu memiliki cukup keberanian. Namun saya harap kamu akan meninggalkan alam Gu sendirian jika kamu menolak." Kata-kata Gu Yao baru saja terdengar saat tatapan semua orang berhenti pada Xiaoyan. Beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat yang tinggi, di antara mereka ada seorang pria dengan kuali obat yang tergambar di dahinya sedang melihat Xiaoyan di kejauhan saat dia berbicara. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan klanku dari klan Yao? Sepertinya dia sangat tidak disukai, namun Gu Yao telah bertindak sangat cepat. Awalnya aku berpikir untuk menyayangi bocah ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pertemuan pil hanyalah permainan untuk anak-anak, ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun, kata pria itu. Tenang, selama dia bisa bertahan dari serangan Gu Yao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis ini dari luar, kata seorang wanita seksi berpakaian minim tersenyum. Dari simbol khusus kuali obat di dahinya, wanita seksi ini sepertinya juga anggota klan Yao. Sepertinya ini cukup sulit, hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Gu Yao. Semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama, jika tidak itu akan sangat membosankan, kata sosok yang terbungkus jubah hitam mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah muda yang sangat pucat. Secara mengejutkan dia adalah anggota dari klan Hun yang pernah bertemu Xiaoyan saat itu. Hun ya, seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa menahan dirinya, kata Huosan melihat Gu Yao di arena. Sepertinya Xiaoyan akan menghadapi takdir yang mengerikan, kata Huo Ze. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Bintang 5 Douzun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di dataran tengah, tapi seorang jenius setingkat ini adalah hal yang biasa di klan Gu, kata Hoyen. Gu Yao, dia adalah seorang tamu, permintaan ini terlalu berlebihan, teriak Sun Er mengepalkan tangannya dan tanpa sadar berdiri. Aturannya seperti ini justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantangku, dia bisa menolak selama dia mengatakan tidak, kata Gu Yao seraya menatap Xiaoyan. Kilatan dingin melonjak di mata Sun Er, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiaoyan menolak tantangannya, Xiaoyan akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai sikap prajurit, menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan bagi klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Gu Yao, semuanya ditentukan oleh kesediaan orang yang terlibat, kata panah tua Gusan. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini, dia menoleh untuk melihat Xiaoyan yang tetap diam. Xiaoyan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini, katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur, kata Gu Yao menatap Xiaoyan, suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh arena. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup sebelum perlahan berdiri di depan banyak tatapan tertegun. Karena Jenderal Gu Yao menginginkannya, maka saya akan mewakili klan Xiao menerima tantanganmu, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, kata Xiaoyi mengerutkan keningnya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Yao. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, kata Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia menoleh untuk melihat wajah Sun Er yang nampak cemas di sampingnya. Tidak apa-apa bahkan jika dia tidak memintaku untuk mengobarkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu, kata Xiaoyan tersenyum. Sun Er mengangguk sedikit, namun matanya menjadi lebih dingin saat dia memelototi Gu Yao. Anak kecil benar-benar pemberani, cobalah berhati-hati, aku akan turun tangan untuk membantumu jika situasi yang buruk terjadi. Karena kamu adalah murid Akademi Jiannan, aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam Gu ini, kata Mang Tianqi tersenyum seraya mengusap janggutnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada kepala akademi, kata Xiaoyan tersenyum. Setelah mengatakan itu, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya meluncur ke arena yang luas di depan banyak tatapan di arena sebelum muncul di seberang Gu Yao.
Wajah Guyao yang dingin terangkat ketika dia melihat Xiaoyan berdiri tidak jauh darinya. Terlepas dari kekuatanmu, keberanianmu telah melebihi harapan saya, kata Guyao. Xiaoyan melirik jenius terkenal dari klan Gu ini, rambut hitam putihnya yang mencolok menyebabkan dia tampak agak aneh, tubuhnya terus mengeluarkan aura dingin yang menyebar ke sekitarnya. Kamu harus menyadari alasanku menargetkanmu, kata Guyao. Aku tahu itu, namun itu tidak berguna, kata Xiaoyan dengan santuy. Guyao mengangguk, dia tidak terkejut dengan jawaban itu. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu, kata Guyao. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi dingin setelah kata terakhir Guyao terdengar, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya sekejap menghilang. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.